Nah, pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang aturan sinus kosinus beserta aplikasinya ya. Jadi nanti bukan hanya sekedar kita mengingat soalnya, tapi bagaimana penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalnya kita punya segitiga, ini banyak ya soal-soal tentang segitiga nanti. Ini materi yang Bapak bawakan ketika jadi narasumber di pemilahan. Kayaknya ini menarik dibahas karena ini soal SBMPTN juga. Misalnya kita punya sudut A, di sini sudut B, dan di sini sudut C ya, misalnya. Nah, di depan sudut A ini kita namakan ini sisi BC ini apa? A. A kecil ya, itu sisi A. Yang B depan sudut B ini adalah B kecil, dan depan sisi C ini adalah B kecil. Nah, masih ingat aturan sinus? Masih, Pak. Aturan sinus bagaimana? A per sin A. Bagaimana? A per sin A sama dengan B per sin B. A per sin A. Jadi perbandingan sisi dengan sudut di hadapannya ya. Kemudian sama dengan B per sin B itu sama dengan berapa? C per sin C. C per sin C. Nah, kemudian sini aturan kosinus bagaimana? Nanti kita akan memperdalam ini. Karena di akhir semester dulu ya, atau ketika wajib ini tidak terlalu banyak kita singgung karena waktunya tidak cukup. Aturan kosinus. Masih ingat aturan kosinus bagaimana? A kuadrat tambah B kuadrat. Sama dengan B kuadrat. Sama dengan bagaimana? B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, jadi diapit ya, sudut yang diapitnya ya. Ini kan A ya, A dengan sudut A, yang mengapitnya B dengan C ya. Berarti B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos 2BC kali cos A. Kita ingatkan lagi, kalau seandainya kita cari sudut B, berarti B kuadrat, berarti sudutnya B, ini B ya. Dan sudutnya ini yang mengapit sudut B ini apa? A dengan A dan C ya. Berarti A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 AC kali cos berapa? Cos A B. Cos B ya. Ini kan sudut B. Satu lagi C kuadrat pangkat 2 tambah A. Kalau C yang mengapitnya itu sisi apa? A dan B, Pak. A dan B. A kuadrat ditambah dengan B kuadrat dikurang 2AB AB kali cos C. Oke. Nah, satu lagi. Kita bisa juga mencari luas segitiga dengan aturan sinus. Masih ingat enggak? Luas segitiga dengan aturan sinus. Aturan sinus. Masih ingat enggak luas segitiga dengan menggunakan aturan sinus? Luas sama dengan apa? Kalau kita potongannya sudut A lah dulu ya. Setengah BC sin A. Nah, setengah kali sudut yang mengapit kalau kita patokannya sudut A, berarti setengah BC kali apa? Sin A. Sin A. Kemudian kalau kita patokannya sudutnya sudut B, bagaimana? Setengah kalau B AC ya. AC kali sin B. Sin B. Oke. Kita sambil ngulang-ngulang lagi ya. Ini kelas untuk kita wajib. Setengah kali AB ya. Kalau patokan sudutnya adalah sudut C ya. Sin C. Oke. Nah,
Ini saja yang perlu kita kuasai dalam menjawab soal tentang trigonometri, khususnya aturan sinus dan kosinus. Gitu. Kita bisa menggunakan aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga dengan menggunakan aturan sinus. Nah, kita lihat bagaimana contoh soalnya ya. Bapak mapping tool dulu soalnya ya. Mapping tool dulu, kita pause recording sebentar. Nah, langsung saja kita bahas. 3 orang berada di tempat ABC di satu tanah lapang. Sedemikian hingga sudut BAC adalah 45 derajat. Nah, misalnya kita bersegitiga, kita buatkan saja gambar segitiganya. Di sini misalnya A, B, dan C. Nah, sudut BAC, berarti yang mana nih? Sudut yang ini yang ini. Pada sudut yang A, A ya, 45 derajat. Kemudian sudut ABC, sudut B yang ini. B. Oke, yang B berarti 60 derajat. Nah, orang pertama yang berada di A bergerak menuju C, dengan kecepatan 12 km per jam. Berarti ini 12 km kecepatannya. Orang pertama dan orang kedua bergerak pada saat yang sama dan sampai ke C. Pada saat bersamaan pula. Kecepatan orang kedua berarti yang B ini bergerak dari B ke C. Nah, dari B ke C ini berapa? Kira-kira kita pakai aturan sinus kah atau aturan kosinus? Aturan sinus, Pak. Aturan sinus ya, karena di sini sudah diketahui buah sudutnya, kita mencari sisi yang lainnya. Berarti bisa kita cari misalnya BC itu ya, kita anggaplah dengan X lah. Ini kita anggap dengan X. Berarti X per sin berapa di sini? Sin 45 itu sama dengan 12 per sin 60. sin 60. Nah, tinggal kita cari saja. Berarti sin 45 ya, atau kita kalikan saja dulu. 12 kali sin 45 kan? Sin 45 dibagi dengan sin 60. Sin 45 berapa? akar 2 per 2, Pak. Setengah kali sin atau setengah akar 2 ya? Ya. Setengah akar 2 per sin 60 berapa? Setengah akar 3, Pak. Setengah akar 3. Nah, setengahnya bisa habis ya. Kemudian ini bisa kita kalikan berapa jadinya? Kita rasionalkan maksudnya. 12 sama-sama dikali dengan akar 3 ya? Akar 6 per akar 3 dikalikan dengan akar 3, berarti jadinya di sini 3. Berarti X-nya sama dengan 4 akar 6. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Nah, ini masih simpel ya. Bagaimana, adakah pertanyaan? Nah, kalau kita gambarkan terlebih dahulu soal yang ini, segitiga ABD, siku-siku di B, kita anggaplah di sini, gambarkan dulu ya. Berarti segitiganya siku-siku ya. Siku-siku di sini B ya. Kita anggaplah di sini A, B, D. Katanya di sini siku-siku di B, oke, sudah di B. Kemudian titik C pada BD ya. Titik C pada BD di sini ya. Sehingga CD dan BC-nya, CD-nya 3, berarti lebih panjang CD ya. Berarti di sini 3. Ini 3 ya. Titik C. Kemudian BC-nya berapa? BC-nya 2. Berarti lebih kurang seperti ini gambarnya.
jika AB sama dengan 1 katanya. Kemudian jika sudut CAD, berarti CAD, berarti CAD ini sudutnya adalah sudut beta. Yang ditanyanya adalah nilai sin kuadrat beta. Nah, jadi kita ingin mencari nilai sin kuadrat ini. Pertama terlebih dahulu, biar berlaku aturan sinus kosinus. Jadi kan nanti di sini kan kita mendapatkan cos ya. Dengan syarat kita harus tahu dulu sisi yang ini dan sisi yang ini. Sisi AC berapa panjangnya kira-kira? Sisi AC berapakah panjangnya kira-kira? Akar 5. 5. Akar 5. Kemudian sisi dari AD berapa panjangnya? Akar 26, Pak. Akar 26. 26. Nah, di sini kan perhatikan segitiga CDA ya, atau DCA gitu. Semua sisinya sudah diketahui dan sebuah sudutnya juga sudut B. Berarti kita pakai saja aturan kosinus. Dengan berpatokannya sudut beta ini, sisi di hadapannya adalah 3. Berarti 3 kuadrat sama dengan 26 ditambah 5 ya. Benar nggak? Dari mana dapat 26? Dikuadratkan akar 26. Dikuadratkan, di sini dikuadratkan juga ya. Dikurang 2 kali akar 26 kali akar 5 ya. Langsung saja kita gabungkan akarnya. 26 kali 5 kali dengan cos berapa di sini? Cos beta. Apalah di sini 9 sama dengan di sini 31 ya. 31 kurang 2 akar di sini berapa ini kekaliannya? 130 ya. 30 cos B. Nah, kita pindahkan saja 2 akar 130 cos B. Cos B itu sama dengan berapa? 31 kurang 9. Berapa itu? 22 ya? Iya, Pak. 22. Oke. Berarti cos B ini bisa kita coret saja langsung ya. Berarti di sini tinggal 11 kan? Cos B itu sama dengan 11 per akar berapa? 130. Nah, di sini kita dapat nilai cos sementara punya sin kuadrat. Maka boleh kita pakai cara aspal tadi, pakai segitiga yang baru mencari nilai sin betanya. Atau karena di sini berbentuk kuadrat, kita pakai saja identitas trigonometri. Nah, berarti ini perlu kita kuadratkan ya. Berarti cos kuadrat beta berapa? Cos kuadrat beta itu sama dengan 100 berapa? 21 per 130. Nah, berarti kita pakai identitas trigonometri. Kita tahu identitas trigonometri bahwa sin kuadrat tambah cos kuadrat itu sama dengan berapa? 1, Pak. Sin kuadrat beta ditambah cos kuadrat beta itu sama dengan 1. Nah, berarti sin kuadrat beta itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat betanya kan 121 per 130. Dapatlah di sini 130 dikurang 121 per 130. Nah, berapa yang kita dapatkan di sini? Sama dengan 9 per 130. Nah, tadi kebanyakan Anda kendalanya di mana? Atau masih sibuk dengan tugas yang lain kah kira-kira? Angkanya jelek, Pak. Angkanya. Oke. Jadi yang ditanyanya pada gambar berikut ini, pada gambar lingkaran ini, ABCD merupakan segi 4 kali busur dengan panjang AB-nya 1, AB 1, kemudian BC-nya 2, CD-nya 3, dan AD-nya 4. Yang ditanyanya adalah nilai cos BAD. Jadi sebaiknya kita buatkan garis saja dari
kita bisa menggunakan aturan kosinus. Yang pertama ada dua segitiga di sini ya, ada dua segitiga. Di sini BCD, BAD, yang mana sudah diketahui sisinya. Tinggal kita mencari berapakah BD ini. Nah, jadi dengan memanfaatkan BD, kita memanfaatkan dari dua buah segitiga. Perhatikan segitiga, ada dua segitiga ya di sini ya, jadinya segitiga apa nih? BCD lah dulu ya, BCD. Dengan menggunakan sudut B atau dengan menggunakan sudut C ini BCD, aturan sinus ke sinusnya, berarti apa yang kita dapatkan? BD kuadrat itu sama dengan apa? BD kuadrat itu sama dengan BC kuadrat ditambah CD kuadrat CD kuadrat dikurang 2 BC kali CD ya, kali cos BCD ya, sudut BCD. Nah, berarti kita dapatkan BD kuadrat itu sama dengan BC-nya itu adalah 2 kuadrat. 2 kuadrat. Berarti langsung saja kita buat 2 kuadratnya 4 ditambah CD-nya berapa? CD kuadratnya sama dengan 9 ya. Dikurang 2 kali BC-nya adalah 2 dikali CD-nya adalah 3. Berarti cos BCD. Cos sudut BCD. Nah, di sini ada lagi satu orang yang chat, siapakah ini? Anses sudah benar jawabannya. Kita samakan jawaban kita ya. Berarti BD kuadrat, apa yang kita dapatkan? BD kuadrat itu sama dengan di sini 13 dikurang berapa di sini? 12 Kali 3 ya 12. 12 cos sudut BCD ya. BCD. Kemudian kita cari BD lagi dari segitiga ini, segitiga BAD ya. Perhatikan segitiga BAD. Kita geser ke sini saja lah ya. BAD. Kita batasi saja. Perhatikan segitiga BAD ya, sudut ini BAD. Kita juga mencari panjang BD nanti. BAD. Nah, apa yang kita dapatkan dari segitiga BAD ini? BD kuadrat sama dengan apa? BD kuadrat itu sama dengan AB kuadrat, benar nggak? Ditambah dengan berapa? AD kuadrat. AD kuadrat dikurang 2 kali AB kali AD ya. AD kali cos. Cos apa? Sudut apa ini? Cos BAD. sudut BAD ya. Sudut BAD. Nah, di sini bisa kita dapatkan nilai-nilai sisi-sisinya. Berarti BD kuadrat itu sama dengan AB kuadrat. Berarti AB ya 1 dikuadratkan ya 1 ditambah AD berapa? AD kuadrat sama dengan berapa di sini? 16, Pak. 16 dikurang 2 kali 1 kali AD-nya berapa? 4, Pak. 4 kali cos sudut BAD. Nah, di sini bisa kita dapatkan BD kuadrat itu sama dengan 17 ya, 17 ya. Pak. Dikurang 8 kali sudut cos sudut BAD. Nah, dapatlah kita dua buah persamaan ini. Yang ditanyanya kan bukan panjang BD ya, tapi yang ditanya adalah sudut nilai dari cos BAD. Nah, di sini kan BD kuadrat, ini BD kuadrat, di sini juga BD kuadrat. Nah, bisa kita dapatkan bahwa 13 dikurang 12 cos BCD aja lah kita buat ya, kita buat sudutnya.
BCD itu sama dengan apa kira-kira? Sama dengan 17 kurang 12. 8 cos BAD, Pak. kurang 8 cos BAD ya. Cos BAD. Nah, di sini 13 dengan 17 ini sama-sama kita kurangi dengan 13, tinggallah di sini berapa? 4 ya? Benar Ya. kan? 4. Berarti tinggallah di sini min 12 cos BCD sama dengan 4 kurang 8 cos BAD. Nah, yang ditanyakan BAD ya. Tadi sudah Bapak jelaskan beberapa aturan tentang aturan Ptolemy pada segi 4 sembarang ya. Bahwa jumlah sudut yang saling berhadapan pada segi 4 itu adalah 180 derajat. Ya, sudah Bapak sampaikan tadi ya. Ini dalil Ptolemy bahwa sudut yang saling berhadapan jumlahnya adalah 180 derajat. Berarti kalau CBA dengan ADC berapa jumlah sudutnya? CBA dengan ADC berapa besar sudutnya? 180, Pak. 180 derajat. Kalau sudut BCD dengan BAD berapa besar sudutnya? Sama Pak, 180. 180. Jadi sudut yang saling berhadapan itu jumlahnya 180 derajat. Nah, di sini kan yang ditanyakan BAD. Sudut yang berhadapan dengan sudut BAD apa? BCD. Oke, BAD. Sudut BAD ditambah dengan sudut BCD. BCD itu sama dengan 180 derajat kan? 180 derajat berdasarkan aturan Ptolemy atau teorema Ptolemy. Nah, berarti kalau sudut BCD-nya saja BCD itu sama dengan berapa? 180 dikurang berapa? BAD. BAD. Nah, ingat karena yang ditanya cos ya. Berarti kan di sini masih ada BCD ya kita dapatkan. Di sini BCD, di sini BAD. Jadi bagaimana nanti BCD ini kita rubah menjadi BAD? Bisa ya kita rubah. Nah, di sini BCD kalau kita sama-sama cos kan, berarti cos BCD itu sama dengan cos 180 dikurang BAD ya. Nah, berarti cos BCD bagaimana? Cos BCD cos 180 kurang alfa masih ingat? Cos Min cos alfa. min cos alfa ya. Cos 180 dikurang alfa itu sama dengan min cos alfa. Kalau cos 180 kalau sin 180 kurang alfa bagaimana? Sin alfa. Positif sin alfa ya. Karena yang positif yang pada kode ini kan kode kedua ya. 180 kurang alfa itu pada kode kedua. Berarti ini menjadi cos BCD itu sama dengan min apa? Min cos apa? BAD, Pak. BAD. Min cos BAD kan cos 180 kurang alfa ini anggap alfa ya. Nah, jadi sama dengan berdasarkan ini 180 kurang alfa sama dengan min cos alfa. Berarti cos BCD itu sama saja dengan min cos BAD. Nah, coba kita substitusikan di sini. Berapa tadi cos BCD itu sama dengan apa? Cos BAD itu sama dengan berapa tadi nilainya? Min cos Cos BCD ini sama dengan min cos BAD ya. Nah, BCD ini tinggal kita ganti saja. Berarti min 12. Ini cos BCD itu sama dengan min cos BAD ya. Cos BAD. Ini sama dengan berapa di sini? 4 dikurang 8 cos BAD. Ini sama-sama BAD nih. BAD. Berarti ini berapa jadinya? 12 ya? 12 cos BAD. BAD itu sama dengan 4 dikurang 8 cos BAD. Nah, berarti pindahkan ke sini jadinya berapa? 20 ya? 20 cos BAD itu sama dengan 4
Berarti cos BAD-nya berapa? Cos BAD sama dengan berapa di sini? 1/5. 20. Berarti sama dengan 1/5. 1/5. Oke, sudah dapat. Jadi jawaban yang tepat adalah 1/5 ya. Berapa dari opsinya? Oke. Tadi yang menjawab benar Anses sama Aspal ya. Jadi ditunggu yang lainnya juga. Bagaimana? Adakah pertanyaan dari soal ini? Sulit ya soalnya? Iya, Pak. Oke, tidak masalah, kita berlatih-latih dari sekarang ya. Ini Bapak tunjukkan satu soal lagi tentang aplikasi ya, yang lebih dekat dalam kehidupan sehari-hari tentang aturan sinus kosinus ini. Kita screenshot dulu ya soalnya. Oke, kita bahas soal ini. Itu aplikasi aturan sinus kosinus dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali manfaatnya, termasuk mencari luas tanah. Nah, kata di sini ABC adalah tonggak batas sebidang tanah. Tonggak B terletak pada arah 96 derajat dari tonggak A. Nah, coba kita gambarkan dari satu kalimat ini ya. Dari kalimat ini bagaimana kita menggambarnya. Nah, kita anggaplah di sini tonggak A lah ya misalnya. Kira-kira posisi B itu arahnya kemana nih? Nah, kalau kita buat apa? Ini namanya arah mata angin ya, arah mata angin ya. Kalau kita buat arah mata angin seperti ini ya kira-kira. Arah 96 derajat katanya ya. Titik B terletak pada arah 96 derajat. Berarti arahnya dari sini ke sini saja sudah berapa nih? Sudah 90 derajat. Berarti kalau 96 derajat berarti lebih sedikit ya berarti kira-kira. Berarti kira-kira di sini ya titik B-nya. Benar? Berarti kira-kira titik B-nya di sini. Berarti arahnya kan kita buatkan saja gambar ini. Gambar apa namanya? Arah mata angin ini. Nah, jadi lebih kurang arahnya 96 derajat. Kemudian tonggak C pada arah 174 dari tonggak A. Kira-kira beradakah di manakah kira-kira berada titik C itu? Pada bagian sini kah, sini kah, sini atau sini? Ini ya kalau kita maknai dari sini ke sini saja sudah 180 derajat kan arahnya. Berarti kalau 174 itu berarti masih di atas 180 derajat sedikit ya. Berarti kira-kira lebih kurang di sini kan titik C-nya. Ya, Pak. Setuju ya. Berarti kalau dari sini ke sini kan sampai 180 derajat. Berarti ini 174. Berarti lebih kurang di bawahnya itulah ya. 174 tidak mencapai 180 derajat. Berarti kira-kira titik C-nya itu di sini, tonggak C-nya. Nah, ini pendekatan Bapak sendiri ya, mencoba mengeksplor ini. Anda tadi sudah menggambarkan segitiga yang ini? Sudah sukses menggambarkan segitiganya? Iya, Pak. Bisa, Pak. Oke. Beserta sudut-sudutnya bagaimana? Yang di A 78, Pak. Oke. Nah, kita coba lagi. Tonggak C letaknya pada arah 219 dari tonggak B. Nah, coba kita berpatokan pada tonggak B sekarang. Kita pakai pena yang lain lah ya warnanya. Warna merah lah ya. Berarti tonggak B yang ini ya. Tonggak B. Nah, ini. Benar nggak posisinya 219 dari arah tonggak B? Tonggak C. Benar ya? Dari gambar yang kita buat. Oke. Nah, coba masing yang diketahui lagi apa? Ini sudah benar ya? Kan kalau dari sini ke sini 180 derajat, kemudian dari sini sampai ke tonggak sini berapa ini arahnya? 270 kan? Ya. Tapi katanya tidak sampai 270, berarti 219 kira-kira di sini lah ya. Nah, masing-masing sekarang ada lagi yang diketahui enggak? AB yang diketahui, cuma AB yang diketahui. AB-nya berapa? AB-nya adalah 30 derajat. Nah, kita coba pakai pena yang warna lain ya.
AB-nya 30 atau naikkan aja 30 derajat. 30. Kita mengeksplor ya, banyak mengeksplor nih soal. Ini soal BMPTN juga ya, harus hati-hati, harus betul-betul dikuasai. Berapakah kira-kira besar sudut CAB ini kira-kira? Ada yang tahu nggak berapa besar sudut 78. CAB? Berapa? 78. Berapa, Asko? 78. 78. Dari mana dapatnya 78, Asko? Kan dia tadi 96 derajat dari D Nah, kan. jadi di sini ya, sudut kita cari masing-masing dulu sudutnya ya. Setiap sudutnya kita coba cari dulu. Sudut BAC lah ya kita namakan. Sudut BAC. Berapakah besar sudut BAC? Diketahui kan tadi arahnya kan ini berapa nih besar sudutnya? Dari sini ke sini berapa? 96, Pak. 96. Nah, berarti besar dari sudut ini sampai ke sini berapa? 84 dikurang berapa sih? 84 kurang Mungkin dari 6. sini ke sini berapa nih? Berapa nih? Dari titik ini A ke C ini berapa besarnya? Oh, A kecil. 200, Oh iya 219. 219. 19. Nah, Betul. jadi dari sini ke sini 219. Kita hanya ingin mencari yang ini saja, yang Bapak tandai yang ini ya. Yang ini saja. Berarti bagaimana 219? Kalau mencari sudut BAC-nya saja, berarti 219 dikurang berapa? 96. Kurang 9 tambah 180. 90, 96. Setuju enggak? Ya. Bagaimana? Ada yang bermasalah dengan teori ini? Gimana tadi, Pak? Ulang lagi? Oke. Oh. Oke, mana nih? Ulang lagi ya. Besar sudut, ya sekarang kita tentangannya adalah besar sudut BAC ya. Berapakah besar sudut BAC? Coba perhatikan, ini dari tonggak B ya tadi, maaf. Besar dari sudut ini ke sini berapa? 96, Pak. 96 ya, sorry 96. Kemudian dari sini ke sini, anggaplah kita buat di sini sudutnya alfa lah ya, atau kita buat. Berarti 96 tambah dari sini ke sininya sama dengan 180 derajat ya. Iya, Pak. Jadi berapakah alfanya kira-kira? Berapakah alfanya kira-kira? Berapa? 84. 80? 4. Dari mana dapat 84? 96 tambah alfa sama dengan 190. Alfanya jadinya Berapa? 84, Pak. 84, yakin 84? Yang alfanya aja, Pak. Alfanya saja. Ayo, siapa ini yang mau bisa menjelaskan ini, mencari sudut BAC-nya saja? Kira-kira. Sudut BAC-nya saja. 78. 174 ya? Berarti 4, Pak. 174. Berarti kalau dari sini ke sini saja 174 dikurang berapa? 96. Benar nggak? Benar, Pak. Ya, berarti itu berapa besarnya? 78. 78. Bisa dipahami enggak? Bisa, Pak. Bisa. Pak. Tadi Bapak salah lihat sudut ya. 219 pula terbaca tadi ya. Berarti dari sini ke sini kan 174 ya. Nah, berarti dari sini ke sini saja berarti 174 dikurangi dengan 96. Nah, berarti sudut BAC-nya adalah 78 derajat. Berarti di sini kita buat warna yang berbeda lah ya. Warna biru lah. Di sini 78 derajat. Kalau sudut ini berapa kira-kira? Sudut yang ini berapa kira-kira? Sudut CBA. Coba, siapa yang mau bersuara atau berpendapat bagaimana cara mencari sudut CBA? Sudut CBA.
ACB, ABC juga boleh ya. CBA lah. Boleh dipakai juga. 45 ya, Pak? 45, yakin? Ya Pak, ya Pak. Iya, Pak. Yakin. Bukan berapa ya? Bukannya 57 ya? 57 yang BCA, Pak. Sudut Yang B, BCA. yakin. Yakin, Pak? Coba jelaskan kenapa sudut CBA-nya 45 derajat. Kan sudut kan arah tonggak C letaknya itu 219 ke tonggak B kan, Pak. Ya, Saya acuannya yang B, Pak. yang B ya. Ini berarti kan kalau ditarik garis lurus yang merah ini, Pak, kan 180. Berarti kan sisanya 219 dikurang 180. Itu dapatnya 39. Oke. Nah, terus ini kan ada sisanya 6, Pak. Dari yang sudut A. Jadi 39 tambah 6, 45. 45. Nah, coba perhatikan di sini ya. Berarti perhatikan yang ini. Bapak buat garis yang ini. Oke, nampak nggak? Sudut yang ini ditambah ini. Berarti dari sudut sini sampai ke sini berapa besarnya? Dari sini sampai ke sini berapa besarnya? Terus apa? Berapa? 219 nak? 219 kan? Sampai ke sini. Sekarang tantangan kita adalah mencari sudut yang ini. Sudut, misalnya kita buat X lah di sini. ABX, berapakah besar sudut ABX? Berapakah besar sudut ABX? Yang di sini kita buat misalnya beta lah misalnya. Beta. Berarti kan di sini sudah tinggal 6. Berarti sini siku-siku ya. Siku-siku. Benar nggak siku-siku? Berarti 96 ditambah beta itu berapa besarnya? 96 tambah beta berapa besarnya? 180 derajat. Berarti sudut betanya saja berapa? Sudut betanya saja berapa? 180 dikurang 96. Terbayang nggak kira-kira? Kebayang Pak. Yang lainnya bagaimana? Belum menerima? 84 ya berarti? Pak. Ya? 84 ya? Coba dilihat dulu. Tadi kalau siapa tadi? Dayat ya? Ya, Pak. Katakan ini 45, coba dicek lagi Dayat. Jarak dari sini ke sini berapa tadi? 219. Ya. Ya, Pak. Kemudian ditambah sampai ke sini, ini akan kita cari. Dan ini sampai ke sini berapakah besarnya? Berapakah besar B ini kita tandai saja dengan B misalnya. Dapatlah nilai B-nya itu berapa? 84. Dari mana dapat 84? Kan di sini kan sisa 6. 6 ditambah siku-siku ditambah B berapa besarnya? Ini 96 ini peroleh dari 6 ya. 6 yang ini ditambah siku-siku menjadi kan 96. Ditambah B adalah 180 derajat. Berarti B yang ini, yang kecil 54 tanda ini berapa besarnya? Berapakah besarnya? 84. Terbayang nggak? Yang lainnya ini tidak konsen ya siang-siang ini. Askol bagaimana? Bisa dipahami nggak? Bagi besar ini, sudut B ini berapa, Askol? Ya kayaknya segitu Pak. Gimana, Askol? Ya kayaknya 84. 84 kan? Ya Pak. Nah, jadi dari sini sampai ke sini kan 219. Ditambah Ya. ini akan kita cari. Ditambah yang ini, berapa jumlahnya? 219 ditambah yang akan kita cari itu yang ini kan. Ditambah dengan 84. Berapa jumlahnya? Itu sama dengan 360. 360. Berarti berapa nih jumlahnya? 84 ditambah 219 di sini 303. 3 ya, ditambah yang akan kita cari. Berarti yang akan kita carikan sudut CBA ya. Berarti sama dengan 360. Berarti yang akan kita cari itu sudutnya berapa? 57. 57. Cuma 57.
Coba tadi Dayat ya mengatakan 45 derajat. Coba dicek lagi. Berarti sudut yang ini berapa tadi? 50, 27. Coba cek lagi Dayat argumennya kenapa mengatakan 45 derajat. Bisa diulang lagi Dayat mengatakan kenapa, mungkin bisa dibantah di situ ya. Kenapa mengatakan 45 derajat? Dayat masih ada? Nah, masih Pak. Tadi saya kira Pak Uh-huh. garis yang 6 derajat ini masih bisa dipakai untuk sisanya Pak. Tidak ya, karena di sini hanya berlaku dari sini. Dari sini sampai ke sini saja 6 derajatnya. Yakin nggak kalau di sini sampai 6 derajat sisanya? Dari sini ya, Daya. Di sini sampai ke sini kan baru 219. 219 ke 270 berapa? 219 ke 270 berapa? 61 ya. Berapakah besar yang ini kita belum tahu lagi. Kan sampai ke garis merah ini kan cuma sampai berapa? Sampai 270. Sementara di sini masih ada lebihnya sedikit. Nah, disitulah kekeliruannya mungkin ya, Dayat ya. Ya, Pak. Oke, jadi lebih berhati-hati. Berarti besar sudut CBA adalah 57 derajat. Kalau besar sudut ACB berapa nih? Besar sudut ACB. Berapa nih? 180 dikurang 78 ditambah 57 ya. Berarti sama dengan berapa nih? 180 dikurang 135 ya. Berarti barulah sudut ACB-nya di sini berapa? 45 derajat. Oke. Bagaimana? Untuk mencari sudut ini perlu latihan-latihan lagi ya. Nanti ada lagi soal tentang mencari sudut juga. Sebuah drone diterbangkan gitu. Jadi berapakah besarnya danau misalnya. Ya nanti setelah ini akan kita bahas kalau ada waktu ya. Kemudian sudah dapatlah seluruh informasinya di sini sudutnya 45 derajat. Nah, yang diketahui sudut dan sisi di depan sudutnya cuma satu ya, 45 dengan yang 30 ini. Berarti kita pakai saja 45 per atau ini 30, kita pakai aturan sinus ya maksudnya. 30 per sin 45 itu sama dengan, kita coba patokannya yang ini dulu. Yang 78 ini. Berarti sama dengan BC. BC per apa? Sin 78. Benar enggak? Masih bisa mengikuti? Berarti BC itu sama dengan apa? 30 kali sin 78 dibagi dengan berapa di sini? Dibagi dengan sin 45. Suara Bapak jelas? Jelas, Pak. Jelas. Bisa ngikuti? Insyaallah, Pak. Insyaallah. Berarti dapatlah BC-nya yang ini. Coba cari panjangnya AC. Sorry, gambarnya mana? Coba cari panjang AC. AC-nya berapa kira-kira? Dengan memanfaatkan sebuah sudut dan sisi di hadapannya, yaitu hanya sudut C. Coba kita cari sama-sama ya. Berarti 30 per sin 45. 30 per sin 45. Kan yang kita cuma satu ya. Nanti kita coba cari cara cepatnya dari proses yang kita dapatkan ini. 30 per sin 45 itu sama dengan, sekarang BC sudah ya. BC sudah. Sekarang AC lagi. AC per sin berapa? AC per sin berapa di sini? 57, Pak. 57. Berarti AC berapa? AC sama dengan 30 kali sin 57 per Sin 45. 45. Nah, sekarang yang ditanyanya kan berapakah luas tanah itu ya. Jadi berapakah luas segitiga? Sekarang kita pakai luas segitiga dengan menggunakan aturan sinus. Dengan patokannya kita pakai sudut ini. Sudut C.
Coba kita pakai sudut C. Berarti kalau pakai sudut C, berarti setengah kali BC dikali AC dikali sin C ya. Benar nggak? Kita pakai patokannya sudut BC ini, sudut C ini. Setengah kali AC kali BC kali sin C. Benar nggak? Bagaimana yang lainnya? Masih bisa? Benar, Pak. Bisa, Pak. Nah, berarti kita cari luas segitiganya. Luas sama dengan setengah kali AC kali BC kali sin C. Sin C tadi 45 ya. 45. Nah, jadi kita bisa pakai cara cepat ya dari rumusan ini nanti. Jadi kalau jumpa dengan soal yang ini lagi di UTBK atau SBMPTN, ada cara cepatnya. Bapak mengajak Anda mengerjakan ini sampai sedetail ini untuk mendapatkan cara cepat ya. Setengah AC itu berapa tadi? AC itu berapa? 30 sin 57 per sin 45 Sin 57. 30 per sin 57 per sin 45 ya. 45 dikali dengan BC 30 kali sin 78 per sin 45 dikali dengan sin 45. Nah, di sini ada nggak bisa dicoret? Ada ya? Ya, Berarti Pak. sama dengan setengah dikali 30 derajat dikali sin 57 dikali dengan sin 78 per sin 5, Pak. 45. Nah, jadi cara soal yang tadi ini bisa dikerjakan dengan cepat sebenarnya ya. Bisa dikerjakan dengan cepat. Ini kita buat brainstorming bagaimana cara menemukan rumus cepatnya. Jadi langsung saja kalau jumpa dengan soal ini di UTBK nanti atau SBMPTN, berarti luas langsung saja diketahui soalnya aja. Setengah kali jangan lupa sisi yang diketahui tadi diapakan? Dikuadratkan 30 kuadrat dikali dengan, nah sisi yang diketahui atau sin yang diketahui ya sin 57 7 kali sin 78. Ingat dibagi dengan sisa dari 180 ini. 180 dikurangi dengan 57 dengan 78 berapa? Sin 4. 5. Ya, kita selesai nanti dapat jawabannya C. Bapak hanya mengajak Anda untuk mencari nilai sudut-sudut ini. Oke? Jadi jumpa dengan soal yang ini tinggal kita pakai cara cepatnya saja. Jangan lupa sisi satu buah yang diketahui itu dikuadratkan dibagi setengah. Kemudian yang ini langsung saja kita gunakan informasi yang diketahui ini. Informasi yang diketahui dibagi dengan 180 dikurang ini 57 dengan 78. 78 yang ini ya. Kan dapatlah 45 ya. Berarti ini inverse atau sisanya 180 dari sudut yang diketahui. Kita selesai, satu langkah saja selesai. Dapatlah nanti jawabannya adalah C. Oke, kira-kira bagaimana? Ada pertanyaan? Askol, ada pertanyaan Askol? Nggak ada, Pak. Mantap, Pak. Oke. Ini soal SBMPTN ya. Dan pernah ya Bapak, alhamdulillah pernah mendapatkan penghasilan dari mengukur luas tanah. Tapi Bapak tidak pakai pendekatan yang ini ya. Bapak mencari semua sisinya terlebih dahulu. Kemudian Bapak cari satu sudut. Dengan semua sisinya Bapak hitung dulu ya. Bapak buat segitiga. Kemudian dihitung berapakah besar sudutnya dengan menggunakan aturan kosinus. Setelah dapat aturan kosinusnya, baru Bapak cari luas segitiganya dengan menggunakan luas segitiga dengan menggunakan aturan sinus. Menarik kan? Bisa jadi sumber penghasilan itu. Iya, Pak. Dalam kehidupan sehari-hari. Dan lebih berhati-hati, kita tidak salah-salah dalam apa, pakai saja kita cari semua sisi segitiganya dulu. Setelah dapat sisi segitiganya, baru kita pakai sudut, cari sudut yang betul-betul sudut yang pas ya. Karena 1 derajat saja miring, sudutnya itu sudah beda luas tanahnya. Apalagi sampai berkilo-kilo nanti besar tanahnya ya. Mulai satu sudut, 1 derajat saja itu bisa kita fatal. Oke, jadi silakan dipahami lagi tentang aturan sinus kosinus dan mencari sudut yang ini.
Oke, waktu kita sudah habis ya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan saja. Nanti rekamannya Bapak bagikan lagi bagi yang ini cuma 12 orang berarti yang ikut belajar hari ini ya. Mohon maaf menggunakan waktunya hari Senin kemarin Bapak masih kelelahan ya, baru pulang dari pembelahan. Kita stop recording.